warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Yulianti dari SDN 1 Mekarwangi, Kecamatan Cihurip, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut, akan menyajikan aksi nyata modul 1.1. Saya akan melakukan penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada proses pembelajaran. Di antaranya, pendidikan yang berpusat pada murid, pendidikan yang menuntun, dan pendidikan yang menghasilkan murid berbudi pekerti. Latar belakang. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi rasio olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Apabila proses pembelajaran menyenangkan, maka murid atau peserta didik akan bersemangat untuk belajar. Penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua yang saya akan terapkan yaitu pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun artinya dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Yang ketiga, penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang akan saya terapkan yaitu pendidikan yang menghasilkan murid berbudi pekerti. Setelah anak dituntun di dalam pembelajaran yang berpusat pada murid, diharapkan dapat menghasilkan murid yang berbudi pekerti luhur. Mereka memiliki cipta, karsa, dan karya. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya ingin melakukan perubahan dalam proses pembelajaran dengan melakukan diskusi di kelas, sehingga murid dapat berkolaborasi dengan teman-temannya dan mereka mandiri untuk mencari sumber belajar. Jadi, sumber belajar tidak hanya pada guru, tapi mereka bisa mencarinya melalui buku paket, bahan ajar, ataupun sumber yang lainnya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Setiap anak memiliki kodrat alam, potensi, karakter, atau keunikannya masing-masing. Sebelum saya mengenal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya selalu membagi kelompok anak secara heterogen. Namun, setelah saya mengenal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya membagi kelompok anak berdasarkan dengan potensi atau kodrat alam yang dimilikinya. Setelah memiliki ide dan gagasan, saya melakukan pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Dalam proses pembelajaran, saya membagi siswa menjadi 6-8 kelompok. Setiap kelompok diberi lembar kerja, kemudian mereka berkolaborasi mengerjakan soal dengan mencari penyelesaiannya dari berbagai sumber belajar, dan guru berperan sebagai pamong. Setelah itu, setiap kelompok melakukan presentasi di papan tulis dan di akhir pembelajaran setiap siswa melakukan refleksi. Untuk melakukan pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, langkah pertama yang saya lakukan yaitu membuat rencana pembelajaran, meliputi RPP, LKPD,
bahan ajar, media, dan sumber pembelajaran yang akan digunakan. Selain itu, saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada proses pelaksanaan pembelajaran, siswa dibagi menjadi 6-8 kelompok, di mana setiap kelompok bekerja sama, berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Mereka terlihat sangat antusias, senang, dan aktif untuk menyelesaikan permasalahannya. Pada saat pembelajaran, tugas guru hanya sebagai pamong atau sebagai fasilitator saja. Masih pada tahap pelaksanaan pembelajaran, setelah siswa selesai berdiskusi mengerjakan permasalahan yang diberikan oleh guru, maka masing-masing dari perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, sedangkan kelompok yang lain aktif memberikan tanggapan. Tahap akhir dalam proses pelaksanaan pembelajaran yaitu melakukan refleksi, di mana setiap siswa mengungkapkan perasaan selama proses pembelajaran, mengungkapkan kesan, ataupun mengungkapkan pelajaran apa yang telah mereka pelajari hari ini dan bagaimana mereka akan belajar di pertemuan selanjutnya. Selain melakukan pembelajaran di kelas untuk membentuk murid yang berkarakter atau berbudi pekerti luhur, maka beberapa pembiasaan yang telah dilakukan diantaranya upacara bendera pada hari Senin sebagai wujud nasionalisme dan cinta tanah air, lalu ada sholat duha berjamaah dan tadarus bersama di setiap hari Jumat. Berikutnya adalah testimoni dari rekan guru dan peserta didik mengenai pembelajaran atau praktik baik yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Rizka, rekan dari Yuli Yulianti, salah satu CGP Angkatan 2 Kabupaten Garut. Perubahan-perubahan yang terjadi pada beliau, saya rasa itu sangatlah positif. Ya. Bahkan pada kemarin hari Rabu, saya ikut mendampingi beliau dalam mendokumentasikan kegiatan pembelajaran di kelas 5. Pembelajaran di kelas 5 terasa sangat menyenangkan. Anak-anak terlihat aktif berdiskusi dalam kelompok dan antusias mengikuti pembelajaran. Bahan ajar dan media yang digunakan juga sangatlah menarik. Semoga beliau bisa menularkan ilmu yang diperoleh dari selama CGP kepada kami. Tetap semangat, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri. Perkenalkan, nama saya Hilda Kira Fauzia. Pada hari ini kita semua belajar tentang jaring-jaring, kubus, dan balok. Saya bersedia kelompok dengan teman-teman membangun kubus dan balok. Dan saya mempresentasikan pelajaran berikut di depan. Perasaan saya hari ini sangat senang. Mudah-mudahan pelajaran berikutnya bisa senang seperti hari sekarang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyajian aksi nyata modul 1.1 dari saya. Terima kasih, semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.